Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 2B semuanya yang soleh dan soleha. Apa kabarnya nih? Semoga kalian dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Anak-anak, hari ini insya Allah kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang pertama atau ke-1. Simak ya. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Apakah kalian sudah siap? Ya. Sekarang kita akan belajar anak soleh bermain di rumah teman. Belajar menanam bunga. Anak-anak, pada halaman 50 di buku kalian ada sebuah wacana. Kita baca sama-sama ya. Kalian baca dari rumah masing-masing. Nah, pada hari Sabtu, Salman dan teman-teman libur sekolah. Salman dan Jono berkunjung ke rumah Tigor. Mereka berencana main bersama. Sesampainya di depan rumah Tigor, Salman dan Jono mengetuk pintu. Kemudian mereka mengucapkan salam. Salman dan Jono, Assalamualaikum. Tigor menjawab, Waalaikumsalam. Tigor membuka pintu lalu mempersilahkan Salman dan Jono masuk. Tigor, Alhamdulillah akhirnya kalian datang juga. Salman, kamu sedang apa, Tigor? Tigor, aku sedang membantu ibu menanam bunga. Jono, boleh kami ikut membantu ibumu? Tigor, sebentar ya, aku tanya ibu dulu. Tigor lalu bertanya kepada ibunya. Tigor, Ibu, Salman dan Jono ingin ikut membantu menanam bunga. Salman, apa boleh Bu? Saya dan Jono ikut membantu. Ibu, boleh, silahkan Salman dan Jono ikut. Mari kita menanam bunga bersama. Salman, Alhamdulillah. Jono, terima kasih Bu. Ibu mempersilahkan Salman dan Jono ikut bergabung untuk menanam bunga. Ibu Tigor mengajari Salman dan Jono bagaimana cara menanam bunga yang baik. Nah, anak-anak, kalian bukan hanya sekedar bisa membaca ya di kelas 2, tetapi kalian harus bisa memahami isi bacaan, yang artinya kalian harus bisa menjawab setiap pertanyaan yang ada sesuai dengan teks atau wacana yang sudah dibaca. Yuk, coba kita latihan dulu ya. Kita bahas bersama-sama. Nah, nomor 1, siapa yang berkunjung ke rumah Tigor? Siapa? Ya, sesuai teks. Jadi yang berkunjung ke rumah Tigor adalah Salman dan Jono. Selanjutnya yang nomor 2, apa yang sedang dilakukan oleh Ibu Tigor? Nah, anak-anak, berdasarkan wacana tadi, apa yang dilakukan Ibu Tigor? Iya, Ibu Tigor sedang menanam bunga. Ditulis ya pelan-pelan. Nah, sekarang kalian perhatikan yang nomor 3. Apa yang ditanyakan Tigor kepada ibunya? Nah, kalian tadi sudah membaca wacana. Sekarang coba kalian cari apa yang ditanyakan Tigor kepada ibunya.
Iya, yang ditanyakan Tigor kepada ibunya adalah, "Ibu, Salman dan Jono ingin ikut membantu menanam bunga." Nah, sekarang soal nomor 4. Apa saja sikap baik yang telah dilakukan Salman dan Jono saat berkunjung ke rumah Tigor? Nah, anak-anak, sikap baik apa yang sudah Salman dan Jono lakukan saat berkunjung rumah Tigor? Harus sesuai teks ya. Nah, berdasarkan teks itu, sikap baik yang dilakukan Jono dan Salman adalah, sesampainya di depan rumah Tigor, Salman dan Jono mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Nah, selain itu, Salman dan Jono juga meminta izin dulu kepada ibunya ketika akan membantu menanam bunga. Itu adalah beberapa sikap baik yang dilakukan Jono dan Salman. Nah, yang nomor 5, apa saja benda-benda yang diperlukan untuk menanam bunga? Nah, anak-anak, ketika Ibu Tigor menanam bunga, pasti ada peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Nah, apa ya kira-kira? Iya, yang diperlukan diantaranya adalah tanah, ya. Kemudian cangkul ataupun pisau ataupun intinya benda tajam yang bisa untuk menggali tanah. Kemudian ada juga pot bunga atau polybag. Nah, yang pastinya ada bibit bunganya. Nah, selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat benda. Alat dan bahan apa saja yang diperlukan saat menanam bunga? Nah, pada wacana belajar menanam bunga, di situ terdapat beberapa alat dan bahan yang diperlukan dalam menanam bunga. Nah, sekarang perhatikan sifat-sifat bendanya, ya, bentuknya, ukurannya. Nomor 1. Oke, nomor 1 adalah yang digunakan yaitu pot bunga atau polybag. Pot bunga, bentuk bendanya berubah atau tetap? Iya, tetap. Ukurannya? Iya, tetap juga karena dia adalah benda padat. Yang kedua adalah sendok semen, digunakan untuk mengambil tanah atau menggali tanah. Nah, bentuknya tetap. Kemudian ukurannya juga tetap. Nah, yang nomor 3 adalah tanah. Tanah termasuk benda padat. Ukuran dan bentuknya juga tetap. Kemudian berikutnya adalah bibit bunganya. Bibit bunganya juga termasuk benda padat. Jadi ukuran dan bentuknya tetap. Berikutnya kita akan belajar aturan bermain di rumah teman. Jadi ketika bermain di rumah teman kita harus apa? Yang pertama adalah sebelum masuk rumah teman hendaknya mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Kemudian yang kedua, masuk rumah setelah dipersilakan masuk. Yang ketiga adalah izin saat meminjam mainan, ya. Kita harus meminta izin dulu sebelum menggunakan mainan teman kita. Kemudian yang keempat adalah tidak berteriak-teriak saat bermain di rumah teman. Nah, yang kelima, tidak bermain di kamar. Nah, kamar adalah ruang pribadi. Jadi jangan main di kamar ya jika teman kita tidak meminta. Yang keenam adalah tidak merusak barang atau mainan teman. Ya. Jadi jangan sampai rusak, harus kita jaga. Yang ketujuh, tidak bermain dengan waktu yang lama. Jadi kalian harus ingat waktu ya. Main tidak bolehlah lama-lama. Kemudian yang kedelapan, mengemaskan atau merapikan setelah bermain. Nah, yang terakhir, pamit atau izin ketika akan pulang. Nah, itu adalah beberapa aturan bermain di rumah
teman-teman. Kalian bisa cari aturan-aturan yang lainnya yang kalian ketahui. Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar perkalian. Kita akan belajar menggunakan gambar, kemudian bentuk perkaliannya, bentuk penjumlahannya, dan bentuk garis bilangan loncatnya. Perhatikan ya. Nah, terlihat di sini ada 3 pot tanaman. Setiap bunga itu ada 4 kuntum bunga mawar. Ya. Jadi, bentuk perkaliannya adalah, nah, ada berapa pot? Iya, ada 3. Kemudian setiap pot terdapat berapa bunganya? Ada 4. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, bentuk penjumlahan dari 3 dikali 4 adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi 4-nya ada 3 kali. Berapa? Iya, 12. Nah, sekarang perhatikan garis bilangan loncatnya. Jika kita menghitungnya menggunakan garis bilangan loncat. Nah, kita mulai dari 0. Jadi, setelah 0 berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi angka berikutnya adalah 4. Kemudian 4 loncat 4 lagi, ditambah 4 lagi. Habis 4 berapa? 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian 8 ditambah berapa lagi? Loncat 4 ditambah 4. Habis 8, 9, 10, 11, 12. Jadi itulah garis bilangan loncat dari 3 dikali 4. Apakah kalian sudah paham untuk garis bilangan loncat untuk perkalian? Iya, jika belum Ustazah akan kasih contoh lagi ya. Perhatikan. 3 dikali 6. Kita buat garis bilangannya dulu. Kita mulai dari 0 ya. Oke. Nah, 3 dikali 6. Berarti kita loncat 6 dulu. Habis 0 berapa? Iya. Sampai 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tulis 6 yang pertama. Kemudian 6 ditambah berapa lagi? Loncatnya harus sama ya. Tadi 0 ke 6 berapa? Iya, loncat 6. Habis 6 berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 loncat 6 lagi. 12 ditambah 6 lagi ada berapa? Ya, setelah 12 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 18. Ustazah kasih contoh satu lagi ya. Misalnya 4 dikali 5. Nah, buat garis bilangan dulu. Mulai dari 0 ya. Oke. Kita loncat 5. Habis 0. Karena lompat 5, jadi 0 ditambah 5. Habis 0 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah 5 ditambah 5 berapa? Habis 5? 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Lompat 5 lagi. Setelah 10 berapa? 11, 12, 13, 14, 15. Nah, setelah 15 lompat 5 lagi.
16, 17, 18, 19, 20, 20. Nah, itu tadi cara menghitung perkalian menggunakan garis bilangan loncat. Semoga kalian paham ya, kalian bisa latihan di rumah. Ustazah akhiri dulu pembelajaran hari ini subtema 2. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian mengerti. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang kedua besok ya. Selamat belajar di rumah, tetap semangat, selalu bersyukur. Walaupun kondisinya pandemi, kalian masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan untuk belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.